Selamat pagi Bu Novia. Selamat pagi Pak Ahid. Oke, terima kasih Bu Novia sudah memenuhi undangan saya untuk melakukan sebuah percakapan pra-observasi kelas. Rencananya Ibu Novia ini akan mengajar apa ini untuk besok ketika mengajar masuk di kelasnya? Ini mengajar materi sistem gerak Pak Ahid. Oh, ya. Materi sistem gerak karena Ibu Novia itu mengajar mapelnya biologi ya. Oke, mapelnya biologi kelas berapa? Kelas 11. Oke, 11 kelas 11 ya, 11. Ya. Kelas 11 mapel biologi. Oke, bisa diceritakan secara singkat dulu itu besok materinya terkait dengan apa? Nah, jadi sistem gerak itu kan akan mempelajari tentang karakter, ya karakter-karakter yang ada pada sistem organ manusia. Salah satunya adalah sistem gerak, berarti mengacu pada tulang, pahit, dan otot. Nah, di sini di dalam sistem organ itu yang dipelajari adalah bioprosesnya, mekanismenya. Nah, itu biasanya adalah poin yang lebih vital, ya lebih familiar, cenderung istilahnya selalu ditanyakan, dan itu tingkatannya sulit untuk anak-anak. Iya. Oke, berarti tentang sistem gerak ya Bu ya? Iya, sistem gerak. Nah, itu kan sistem gerak itu kan banyak nih. Nah, kalau untuk besok ketika Ibu Novia itu mengajar, itu tujuan pembelajarannya apa aja itu? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak. Oke. Kemudian menganalisis gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Ya. Oke. Terus hanya dua aja? Ya, hanya dua. Oke, jadi bahas hubungan sama menganalisis gangguan gitu ya Bu? Ya. Itu nanti metodenya bagaimana Bu nanti? Nah, metode pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah discovery learning, di mana anak-anak nanti akan, harapannya anak itu dapat menemukan sendiri, ya. Jadi dia menemukan sendiri materi yang esensi dari sistem gerak itu sendiri, gitu. Oke. Kalau dari materi tersebut itu nanti area pengembangan yang ingin Ibu Novia capai apa itu? Nah, di sini kan saya melihat karakter dan kemampuan anak itu kan beragam toh Pak. Ya. Nah, jadi harapannya dengan karakter dan kemampuan anak yang beragam, nanti dengan istilahnya yang sudah saya konsep itu mereka dapat setidaknya memperoleh level pengetahuan yang tidak jauh berbeda. Ya. Nah, di sini tekanannya adalah tidak hanya pengetahuan, tetapi keterampilannya Pak Ahid. Jadi mereka secara pengetahuan dapat menemukan sendiri, kemudian secara keterampilan itu mereka juga dapat. Jadi artinya mereka dapat mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian mereka juga dapat mengembangkan mentalnya. Jadi kan ada anak yang cenderung dia diam, bisa tapi diam. Nah itu, jadi harapannya nanti dengan mode pembelajaran yang saya gunakan itu dapat menangkap itu. Oke, jadi Ibu bertujuan di area pengembangannya itu semua siswa itu pengetahuan dan keterampilannya itu mereka merata. Iya, tidak jauh berbeda. Iya, dengan berbagai macam diferensiasinya mereka. Iya, gitu ya. iya. Oke. Nah, untuk Ibu mencapai itu, ya kan tadi sudah disampaikan di area pengembangan tadi, itu strateginya ada nggak Bu? Strategi? Nah, tadi kan metodenya discovery ya Pak ya. Nah, jadi saya itu gambarannya pengennya tadi yang sudah katakan Pak Ahid, different. Jadi dengan anak itu mereka ada perbedaan dari kemampuan dan karakternya. Nah, saya juga ingin mengcombine. Jadi pembelajaran discovery learning dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi harapannya nanti anak ketika istilahnya mencari sumber materinya itu akan saya bebaskan.
Jadi sesuai dengan apa yang mereka sukai. Oh, mereka senang membaca buku, ya silakan pakai buku. Kemudian kok anak suka ingin mencari lewat YouTube, silakan. Kemudian anak juga lewat Google, monggo. Jadi itu dari produknya. Kemudian juga produknya saya bebaskan. Jadi harapannya anak itu, oh saya suka membuat ini. Jadi kan nantinya akan ada pemaparan media ya Pak ya. Jadi ada pemaparan media, jadi otomatis anak itu akan membuat media. Media itu akan membantu anak untuk memaparkan materi yang sudah dia temukan. Iya. Ya, nah itu medianya terserah anak, sesuai yang anak minati. Mereka mau membuat dalam bentuk poster ya silakan, mereka mau membuat dalam bentuk PPT juga boleh. Kemudian prosesnya saya inginnya itu individu dan kelompok, tapi tidak tahu besok pada kenyataannya anak ada tidak yang individu, karena kalau biasanya membuat media anak cenderung inginnya berkelompok. Jadi ada suatu istilahnya perbedaan dalam proses belajar mereka gitu. Dan gini Pak, untuk keterampilannya tadi saya ingin menekankan adanya mengangkat pengembangan mental dan komunikasi anak. Nah, di situ saya ingin menggunakan model gallery walk-nya. Jadi gallery walk di mana anak kan sudah membuat media, entah itu dia akan kelompok atau individu, mereka sudah mengkonsep. Nah, nantinya mereka akan saling berdatangan dari materi yang dibuat kelompok A, kemudian ke siswa B, kemudian kelompok yang lain. Nah, mereka akan saling berbagi. Dengan seperti itu kan mereka akan, oh komunikasinya akan terbentuk, mereka akan berani. Kemudian yang tadinya pendiam mau tidak mau dia akan istilahnya apa? Mempresentasikan apa yang sudah mereka buat. Ya. Jadi strategi saya itu Pak. Jadi discovery learning saya combine dengan diferensiasi, kemudian dengan model gallery walk. Oke, jadi bagus sekali ya ini Bu Novia, ini ada model discovery dikombinasi dengan diferensiasi sama model gallery walk untuk presentasinya berarti ya? Iya. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya Pak, sebelumnya itu kan memang permasalahan saya adalah yang namanya materi bioproses, mekanisme itu cenderung adalah guru yang menjelaskan, ya. Karena kalau memang dijatuhkan ke anak membaca itu mereka tidak akan istilahnya dapat sesuai. Nah, ini saya mencoba bagaimana caranya biar anak itu mampu menemukan sendiri, tetapi dengan pendampingan. Jadi saya berusaha akan menciptakan pembelajaran yang nyaman untuk mereka, di mana saya tidak melepas total. Jadi saya akan melakukan pendampingan baik itu secara individu ataupun kelompok. Jadi mereka akan istilahnya apa ya, tetap terarah. Jadi apa yang mereka temukan, apa yang menjadi kesulitan mereka itu dibantu oleh guru. Cukup menarik, ini saya sudah tidak sabar ini ingin masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ini ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ya itu saja sih Pak. Tapi ya kembali lagi nanti seperti yang saya harapkan, misalnya kok ada diferensiasi proses, itu saya inginnya ada yang individu, ada yang kelompok. Tapi nanti ketika jatuhnya kok anak tidak mau individu, ya saya istilahnya tetap biarkan biar anak itu nyaman. Okay. Tapi saya mencoba memfasilitasi mereka. Silakan yang ingin istilahnya untuk menemukan secara individu juga boleh, tetapi harapannya juga anak akan membuat medianya juga sendiri. Nah itu kan agak terlalu berat. Mungkin mereka akan cenderungnya ke kelompok. Nah itu menjadi PR saya, apakah diferensiasi proses itu terjadi atau tidak. Siap. Besok kita ikuti ya Bu ya. Oke. Baik Bu Novia, terima kasih untuk praobservasi kali ini.
nanti saya akan melihat itu di observasi kelasnya. Dan setelah observasi kelas nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi kelas. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Novia atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti di kelas. Oke, sama-sama Pak Aki. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Bulan. Muhammad Fulan. Muhammad Fulan kenapa? Kemudian oke, pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada iya, sistem gerak ya. Kita sudah masuk pada sistem gerak ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sistem gerak itu istilahnya alat gerak dibagi menjadi berapa, masih ingat? Dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya. Yang bertindak sebagai alat gerak pasif siapa? Nah, kemudian yang bertindak sebagai alat gerak aktif, iya, otot ya. Nah, itulah yang istilahnya akan yang menggerakkan tubuh kita. Jadi sistem gerak itu merupakan sistem organ yang mana kita sudah masuk pada pembagian atau klasifikasi dari rangkai ya. Bahwa rangkai itu terbagi menjadi berapa? Apa saja? Iya, aksial dan apendikular. Kalau aksial itu dia terdiri dari merupakan rangka apa? Merupakan rangka sumbu tubuh ya. Jadi merupakan sumbu tubuh. Jadi ya berada pada sumbu tubuh kita. Nah, itu dimulai dari siapa? Ada tulang belakang. Kemudian apa lagi? Ya, tulang belakang. Ya, dada, sternum ya. Kemudian tusuk, selesai. Ya, sudah mulai hafal ya. Silakan ya. Hari ini kalian berkelompok ya, berkelompok. Kemudian silakan kalian diskusikan tentang proses ya osifikasi ya, pembentukan tulang dan mekanisme dari kontraksi relaksasi dari otot ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan yang berbeda, jadi tidak sama. Nah, di sini nanti ya, yang penting istilahnya nanti silakan kalian berkelompok. Kemudian sumber belajar yang kalian gunakan silahkan ya, silahkan sumber belajar yang kalian gunakan adalah berbagai buku ya. Kemudian boleh dengan menggunakan internet atau HP ya, tapi dengan syarat penggunaan HP hanya untuk membuka mencari informasi data, tidak untuk membuka yang lain. Nah, itu akan menjadi kesepakatan belajar kita hari ini satu ya, satu itu ya. Jadi Bu Novi memberikan usulan tentang penggunaan gadget HP ya. Untuk silakan kalian batasi betul ya, gunakan sesuai kebutuhan. Jadi browsing apa yang istilahnya perlu kalian browsing, perlu kalian cari. Kemudian ada tambahan dari kalian kesepakatan belajar hari ini. Kelompok mungkin harus seperti apa? Apa? Kerja semua ya, kerja semua, aktif semua, tidak ada yang nganggur betul. Karena kalau nggak kayak gitu nggak rampung medianya, ya, gitu ya. Ada lagi, satu lagi, ada yang mau usul? Tadi kerja semua, aktif semua. Kemudian apa? Ingin apa? Pembelajaran hari ini? Ingin makan ya tidak, ya. Apa? Pembelajaran hari ini? Cukup itu ya.
Ya, dua itu ya. Silakan kalian patuhi betul ya. Kemudian yuk silakan kalian masuk ke kelompok masing-masing ya. Kalau sudah membentuk kelompok, silakan perwakilan nanti maju ke depan ya untuk mendapatkan Apa program ini? ya. Membentuk dulu ya, masuk ke kelompoknya masing-masing. Kemudian hasil dari kaitannya antara kepala biosit dan juga aki membuat kepala biosit menggerakkan kepala yang tinggi sehingga saudara menghilang atau Selamat sore Bu Novia. Selamat sore Pak Ahid. Pak, terima kasih tadi saya sudah diizinkan masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Ya.
bahwa tadi pagi kita juga sudah menyampaikan di pra observasinya, kemudian tadi saya sudah melakukan observasi. Wah, luar biasa tadi kelasnya cukup menarik ini ya, sangat menarik ya, bukan cukup menarik, anak-anaknya juga terlihat antusias, bahkan apa yang sudah disampaikan Ibu Novia ketika pasca itu benar-benar tampil semua di situ. Nah, sebelumnya saya ingin mendengar nih dari Bu Novia, apa yang Ibu alami lah ya untuk merefleksikan dari pembelajaran itu. Iya Pak Ahid, jadi seperti yang sudah saya rencanakan di rencana pembelajaran ya. Jadi saya kan melihat beberapa peserta didik itu memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Saya sebagai guru harapannya setidaknya mereka akan memiliki level pengetahuan dan keterampilan yang tidak begitu berbeda jauh. Nah, saat saya melaksanakan pembelajaran dengan metode discovery learning yang saya combine dengan pembelajaran diferensiasi, ternyata menjadi cerita yang berbeda Pak Ahid. Ya, jadi saya sendiri pun merasa akhirnya kok istilahnya apa yang mereka tadinya itu menurut saya kurang tertutupi, ternyata ketika dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi mereka cenderung lebih terbuka, lebih semangat dengan menggunakan sumber belajar yang berbeda. Yang tadinya saya hanya minta silakan kalian baca buku, kemudian silakan kalian buka Google ya, tetapi ketika saya membebaskan mereka lebih maksimal ya. Kemudian dari keterampilan juga, nah anak yang tadinya istilahnya diam, entah itu diamnya itu paham atau tidak, kemudian diamnya pintar atau istilahnya cenderung kurang, tapi mereka ketika saya menggunakan metode ini ternyata mereka akan tertantang, mau tidak mau mereka tertantang. Ini bagian saya. Dan menariknya lagi Pak Ahid, anak-anak itu di situ terbagi dalam satu kelompok. Ada yang menjadi moderatornya, kemudian nanti akan ada yang menjadi presentasinya, kemudian ada yang akan menjawab dan sampai dengan mengapresiasi, memberi komentar kepada kelompok lain. Karena saya di sini menggunakan model galeri walk ya. Nah, dari situ setidaknya apa yang ingin saya capai itu sudah ada sekitar 70-80%. Iya. Oke, jadi dari yang sudah diskenariokan itu bisa berjalan sesuai dengan rencananya, dengan peran siswa itu yang nampak dominan gitu ya Bu ya, sehingga Ibu merasa cukup puas dan itu bisa dikatakan berhasil gitu ya Bu. Oke. Nah, kemudian ada nggak Bu untuk rencana tindak lanjutnya Bu? Nah, rencana tindak lanjutnya otomatis saya pribadi sebagai guru harus komitmen ya Pak ya. Jadi saya harus komitmen setidaknya meninggalkan pembelajaran yang lama, artinya metode pembelajaran lama. Seperti sebelumnya, di tahun sebelumnya itu saya cenderung sifatnya adalah teacher center ya. Jadi pembelajaran itu ada di saya, bergantung pada saya. Nah, ketika saya melepas itu juga anak agak sedikit istilahnya perpindahannya itu belum bisa adaptasi, artinya mereka kelimpungan dari segi materi. Nah, tetapi saya mencoba sedikit demi sedikit ya, yang tadinya itu adalah senternya itu di guru. Nah, sekarang saya mencoba senternya di siswa. Dan di situ siswa harapannya dapat beraktivitas
ya. Jadi mereka melakukan diskusi, entah itu dengan teman satu meja atau dalam satu kelompok, kemudian melakukan tanya jawab yang pada akhirnya mereka akan membuat media, ya, akan membuat media yang mampu membantu mereka untuk dapat memaparkan, mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman yang lain dalam satu kelas. Nah, di situ kan tantangannya luar biasa Pak Ahid. Mereka yang pertama, jadi pembelajarannya itu banyak. Yang pertamanya mereka adalah literasi dulu. Mereka membaca, baik itu lewat YouTube, ya, kemudian Google dan lain sebagainya. Kemudian mereka berdiskusi akan menentukan media seperti apa yang sudah kelompok tentukan, tentunya yang mereka sukai, yang mereka minati. Nah, mereka membuat. Nah, dari ketika mereka sudah membuat, mereka mampu mempresentasikan, memaparkan ke kelompok yang lain. Dan mereka juga tertantang untuk, oh, ketika saya memaparkan berarti saya akan ada pertanyaan. Nah, jadi kan mereka sudah menyiapkan diri dengan materi mungkin yang lebih luas, yang lebih maksimal. Yang tadinya itu dipegang oleh guru. Nah, di sini sedikit demi sedikit dan sekitar 70% lah, 80% itu sudah tercapai student center. Oke, jadi rencana tindak lanjutnya Bu Novia ingin lebih mengembangkan lagi untuk benar-benar itu student center, Iya, ya, dengan metode-metodenya. iya, gitu kan. oke. Nah, ini saya memang tertarik sekali dengan adanya pembelajaran diferensiasi Pak Ahid. Pembelajaran diferensiasi itu membantu saya, ya, mampu memetakan kebutuhan anak. Yang awalnya saya melihat bahwa memang anak beragam, oh karakternya seperti ini, oh kemudian kemampuannya seperti ini. Nah, dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu mampu memfasilitasi, ya. Jadi apa yang menjadi kesulitan saya, permasalahan saya, dengan adanya menggunakan pembelajaran diferensiasi itu mampu menyelesaikan. Oke, siap. Jadi di sini komitmennya mengembangkan pembelajarannya yang tadi student center sama ini pembelajaran berdiferensiasinya. Iya, ya. iya. Jadi komitmen saya sebagai guru untuk dapat istilahnya ya pembelajaran itu ke anak. Jadi subjeknya ya. Jadi Ya, subjeknya itu subjek. sudah anak, bukan lagi guru. Di sini guru sifatnya adalah pendamping, fasilitator. Pun saya juga tidak melepas total Pak Ahid karena ini mapel sains, ya, sains. Jadi saya pun juga tidak berani untuk melepas anak. Jadi saya melakukan pendampingan individu yang kemarin Pak Ahid lihat. Jadi saya masuk dari kelompok satu kelompok yang lain. Jadi apa yang menjadi kesulitan mereka, istilahnya saya mencoba untuk mengarahkan. Ya, terima kasih sekali Bu Novia atas diskusi kita di pasca observasi kelas ini. Saya belajar banyak ini dari kelasnya Bu Novia ya, dari bagaimana menghandle siswa biar dia itu secara aktif, kemudian di pembelajaran berdiferensiasinya saya juga bisa mengambil banyak pelajaran, kemudian bagaimana siswa itu mengkomunikasikan hasilnya itu juga luar biasa. Oke, terima kasih Bu Novia atas kesempatannya. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi. Sama-sama Pak Ahid, sukses selalu.